Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri sairil asma'i wa sifat fadla min Allah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial. Pada malam hari ini mari kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya, sehingga pada malam hari ini seperti biasa kita tetap bisa bertemu, berkumpul untuk mengkaji kitab Tanbihul Masyi. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Sehingga pada akhirnya nanti kita berhak menerima syafaat beliau. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi nanti akan dibawakan dan dibacakan oleh Gus Hanif Fatoni. Kita akan membaca wasilah Fatihah dan zikir Satoriyah terlebih dahulu. Namun sebelumnya sekali lagi saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk sejenak kita mendoakan pada saudara-saudara kita yang kemarin terkena musibah erupsi Gunung Semeru, juga yang terkena musibah banjir di Nusa Tenggara Barat. Semoga mereka-mereka yang meninggal di dalam bencana itu Allah muliakan arwah mereka, Allah jadikan kematiannya menjadi syahid, dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya tempat. Juga pada yang terkena musibah, baik yang hilang harta bendanya, yang terluka batinnya, semoga Allah memberikan kesabaran dan mengobati luka-luka batinnya. Lahumul Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladiniya sholihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yamkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatan muqarrabin wal karabin wa hamalatil ars wa ila hadrati malaikat Ismail, Nuhail, Suarail, Israel, Israfil, Mikail, wa Jibril wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jadatina wa jadatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhawatina
wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' masyayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati jami' mursyiduna Mbah Yai Khosin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Abdul Kharis, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Curiko Kuritno, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Adina Syekhul Umam, Gus Yaya, Gus Bayu lan sedaya mursyid-mursyid Syatoriah wonten pundi kemawon baik yang ada di Indonesia maupun di dunia, wa ila hadrati jami'i ahli silsilatur ruqi ilahiyah wa ila hadrat ahli tarekat Syatoriah wa tarekat Akmaliyah wa tarekat Tijaniyah wa tarekat Syadiliyah wa tarekat Qadiriyah wa tarekat Naksabandiyah lan sedaya tarekat-tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun, wa ila hadrati jami'il auliya Allah ila hadrati auliya'il abdal wal auliya'il nuqaba wal auliya'il mujaba wal auliya'il rajabin wal auliya'il mamun wal auliya'il qutb wal wali afrad wa jamil auliya'i fitanah jawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadhihi zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakatihi wa ulumihi amin, wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hazil qaryah wa sahibul wilayah Kulon Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta madla'il fajr. Astaghfirullahal Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha
illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali acara ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi, pedoman bagi para salik dalam thariqah Al-Qushasyi atau thariqah Syatoriyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi. Yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang beberapa tingkatan-tingkatan dalam salik tarekat ya.
ataupun jenjang tangga spiritualitas dalam salik tarekat. Sekarang kita akan lanjutkan kembali jenjang berikutnya, yaitu al-audiyah. Yang dulu al-usul sudah kita baca. Al-usul dulu kita baca ada 10 jenjang, yaitu al-qasdu, al-azm, al-iradah, al-adab, al-yakin, al-uns, al-zikr, al-fiqr, kemudian al-ghina, al-murad, yang terakhir al-murad tadi. Sedangkan al-audiyah juga ada 10, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Dalam tingkatan al-audiyah ini juga sama, ada 10 tingkatan. Yang pertama, fafiha wa ammal audiyah. Adapun tingkatan al-audiyah, fafiha, dan dalam tingkatan al-audiyah ini yang pertama adalah ada 10 ya. Yang pertama adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Wa huwa an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu. Kata al-ihsan, istilah al-ihsan ini mirip seperti yang kita dengar dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan adalah secara istilah yang tertulis dalam kitab ini disebutkan an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu, yaitu bagaimana engkau itu beribadah, menyembah Tuhan, menjadi hamba Tuhan, seakan-akan engkau melihatnya, menyaksikannya. Itu disebut dengan ihsan. Seakan-akan engkau itu menghamba dan menyaksikannya. Menjadi hamba, menjadi kawulo dalam istilah Jawa, dan menyaksikannya dalam setiap hal. Itu disebut al-ihsan. Wal ilmu, yang kedua, tingkatan kedua adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Wa huwa kama qala al-Harawi ma qama bidalilin wa raf'al jahl. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Harawi, al-ilm yaitu sesuatu yang dilakukan karena ada bukti, ada dalil, sehingga kebodohan pun hilang, ketidakmengertian tentang hakikat hilang. Itu disebut dengan al-ilmu. Maka seorang yang alim berarti orang yang memiliki ilmu, orang yang tidak ada keraguan dalam hatinya, atau dia telah mengetahui sesuatu dengan pembuktian, dengan cara mencari bukti-bukti yang ada. Itu disebut dengan al-alim. Al-ilmu itu tadi yaitu mengetahui dengan cara membuktikan. Wal hikmah, yang ketiga adalah al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah wahiya ma'rifatu asraril asya wartibatil asbabi bimusabbibatiha. Mengetahui rahasia-rahasia segala macam hal, segala macam sesuatu, dan juga mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam setiap hal. Itu disebut dengan al-hikmah. Itu memahami bagaimana rahasia segala macam hal dan sebab akibatnya. Mengapa ini terjadi dan akibatnya apa? Itu disebut dengan al-hikmah. Yang berikutnya adalah al-basirah. Adapun al-basirah wahiya quwwatun batinatun lil qalbi bimanzilatil aini lirra'si tusamma bi'ainil qalbi. Kekuatan batin yang disebut dengan basirah adalah kekuatan batin yang terdapat di dalam hati, sebagaimana
mata yang ada di dalam kepala, maksudnya seperti mata kepala. Nah, kekuatan batin ini disebut dengan mata batin atau disebut juga mata hati. Nah, menurut Al-Harawi, qala Al-Harawi, hiya ma yukhlisuka minal hirah, yaitu kekuatan atau perkara yang menjadikanmu tidak merasa kebingungan kembali. Kamu tidak memiliki rasa bingung atau yang membebaskanmu dari kebingungan. Itu disebut dengan basirah. Artinya kita dalam hati kita dengan mata batin kita ketika melihat sesuatu itu merasa yakin dan tidak mengalami kebingungan. Itu disebut dengan al-basirah. Wal farasah, yang berikutnya adalah farasah atau al-firasah. Al-firasah adalah firasat dalam istilah Indonesia. Namun dalam istilah ini hiya idraku amrin ghaib bi basirati qalbihi, yaitu memahami perkara yang gaib, yang tak dimengerti, tak diketahui dengan basirah qalbi tadi, dengan kekuatan mata batin tadi atau mata hati tadi. Itu disebut dengan firasah. Qala Al-Harawi, Imam Al-Harawi berkata, at-tafarrus, berfirasat, itu adalah huwa istinasu hukmin ghaib min ghairi istidlalin bisyahidin wal ikhtiyarin bitajribatin. Berfirasat adalah memahami atau mengetahui hukum atau perkara yang tidak diketahui atau hukum gaib tanpa perlu pembuktian, dengan bukti-bukti dan tanpa upaya, dengan segala macam usaha. Itu disebut dengan firasah. Jadi sesuatu hal yang sekonyong-konyong datang langsung dalam pikiran kita atau yang kita mengerti tanpa perlu pembuktian, tanpa perlu upaya untuk berusaha mendapatkan pengetahuan tadi. Kalau ilmu tadi dengan pembuktian, dengan upaya, basirah itu kekuatan yang muncul dalam hati kita untuk bisa mengetahui sesuatu dengan benar tanpa ada kebingungan. Sedangkan firasah itu adalah bagaimana mengetahui sesuatu yang tidak dimengerti tadi dengan basirah tadi, tanpa perlu pembuktian lagi, tanpa upaya. Wa ta'zim, yang berikutnya adalah at-ta'zim. Apa itu ta'zim? Huwa ma'rifatu azimatil haq ma'at tadallul laha bi ghairi isyanin fi amrihi wala munaza'atin fi qada'ihi wa qadarihi. At-ta'zim dari kata 'azzama yu'azzimu, ta'zim itu adalah ma'rifatu azimatil haq, mengetahui keagungan al-haq, kebesaran al-haq, ma'at tadallul, dengan seraya dengan adanya kerendahan diri, sehingga tidak menentang apapun perintahnya yang diperintahkannya, ya. Bi ghairi isyan fi amrihi wala munaza'atin fi qada'i, dan tidak menentang qada atau takdir yang telah ditetapkannya. Itu disebut dengan ta'zim tadi, ya. Ta'zim itu memahami keagungan Tuhan dengan penuh kerendahan diri, melaksanakan semua perintahnya tanpa menentangnya dan tidak menentang takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu disebut dengan ta'zim.
Wal ilham yang berikutnya adalah ilham. Huwa ilmun rabbani waridun alal qalbi. Ilham adalah ilmu tentang ketuhanan atau pengetahuan tentang ketuhanan yang menitis, yang muncul di dalam hati. Itu disebut dengan ilham. Yang menitis atau yang muncul di dalam hati. Qala Al-Harawi, yang disebutkan oleh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Harawi, al-ilhamu maqamul muhadditsin. Ilham itu merupakan tingkatan orang-orang ahli ilmu tauhid atau al-muhadditsin. Itu tingkatan dari orang-orang ahli tauhid. Wa huwa fauqa maqamil firasah. Itu makom tadi, ilham tadi di atas dari firasat. Jadi ilham itu di atasnya firasat. Kalau firasat tadi di sini dikatakan li'anal firasata rubbama waqa'atna diratan wastasha'abat ala sahibiha waqtan wastasha'abat alaihi wal ilhamu la yakunu illa fi maqamin atid. Nah, firasah itu, karena firasah itu dikatakan di bawah dari ilham tadi, karena firasah itu terkadang muncul, terkadang hadir, terkadang ada, sedangkan ilham itu terus menerus ada di dalam hati orang yang mendapatkannya. Nah, la yakunu illa fi maqamin atid tadi. Artinya adalah itu terus-menerus ada di dalam hati orang yang mendapatkan ilham tadi di atas firasah. Seperti halnya kita berfirasat sesuatu, nanti kayaknya seperti ini yang terjadi mamanya. Itu firasah. Tapi kalau ilham, kita yakin nanti akan ada seperti ini. Itu ilham, tanpa ada keraguan apapun di dalam hatinya. Wasakinah, sedangkan sakinah, as-sakinah wahiyya ma tajiduhu nafsu minat tu'maninah inda nuzulil ghaib, yaitu keadaan jiwa yang tentram atau apa yang didapatkan di dalam jiwa ketika jiwa itu mengalami ketentraman ketika turunnya zat yang gaib tadi, atau ketika adanya hal yang gaib yang tidak dimengerti tadi. Nah, ketika orang mendapatkan yang gaib yang tidak dimengerti tadi, dia merasa tenang, itu disebut dengan sakinah. Wa tuma'ninah, yang berikutnya adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Hiya sukunul amni istirahatan, yaitu ketenangan dalam hati, merasa aman, tentram dalam keadaan seperti orang beristirahat. Jadi orang tenang, tentram, tidak merasa ada bahaya yang mengancam dirinya, itu disebut dengan tuma'ninah. Qala Al-Harawi, Imam Al-Harawi berkata, tuma'ninah itu adalah sukunun yuqawihi amnun sahihun syabihun bil ayan. Tuma'ninah adalah ketenangan yang membuat orang yang mendapatkan ketenangan tadi semakin menjadi aman dalam dirinya, tanpa ada keraguan sama sekali ketika dia mendapatkan sesuatu yang didapatinya, yang dia tidak mengerti. Artinya dia sama sekali tidak ada ketakutan dalam dirinya dan merasa aman dan tentram. Itu disebut dengan tuma'ninah. Wal himmah, yang berikutnya adalah al-himmah. Apa itu al-himmah? Wahia kama qala Al-Harawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Harawi, adalah ma yamlikul imbi'ats ilal maksudi sorfan la yatamalak
sahibuha wala yaltafit anha, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Harawi adalah ketenangan jiwa yang muncul atau semangat yang muncul di dalam diri orang yang mendapatkannya himmah tadi untuk menuju yang dituju tanpa ada sama sekali keraguan dalam dirinya, bahkan tidak ada sama sekali keinginan untuk kembali, untuk mengcancel, membatalkan apa yang dituju tadi. Artinya ketika dalam dirinya ada himmah yang ingin menuju ke sana, ke A, ya ke sana, ke A tadi, tanpa ada niatan dalam hatinya untuk kembali atau membatalkan tujuan yang akan dituju tadi. Itu disebut dengan al-himmah. Itu tadi adalah 10 tingkatan yang ada dalam tingkatan al-audiyah. Yang pertama adalah al-ihsan, yang kedua adalah al-ilm, yang ketiga adalah al-hikmatu, yang keempat adalah al-basirah, yang kelima adalah al-firasah. Firasah itu bagaimana menggunakan basirah tadi. Yang berikutnya adalah keenam adalah at-ta'zim. Kemudian yang ketujuh ada ilham di atas firasah. Firasah itu firasat. Sedangkan ilham di atasnya firasat. Orang hanya berfirasat saja, itu masih di bawah tingkatan dari ilham tadi. Yang berikutnya adalah yang kedelapan adalah as-sakinah. Yang ke-9 adalah tuma'ninah. Yang ke-10 adalah al-himmah. Nah, itu tadi 10 tingkatan dalam tingkatan al-audiyah. Itu tadi yang bisa saya sebutkan dan saya bacakan. Sekali lagi saya hanya bisa membacakan apa yang saya bacakan dalam kitab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengalami dan merasakan tingkatan-tingkatan yang kita pelajari dalam kitab Tanbihul Masyi ini. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.